Perasaan saya jadi nggak menentu melihat mereka berdua. Mbak. Sayang, kamu tuh nggak boleh cemburu gitu dong. Mbak Hilda itu kan kakak ipar kamu. Dan juga kakak ipar aku kan. Aku gak akan mungkin ngapa-ngapain sama Mbak Hilda. Meeting Tresno, jalaran, sokok kulino. Mbak Rani nggak khawatir? Kalian ngapain? Mbak Hilda itu bukan murim kamu, Mas Dion. Rani, kamu tuh harusnya percaya sama aku, bukan curiga sama aku, tau gak? Pengkhianatan tidak selalu datang dari orang luar, tetapi pengkhianatan sesungguhnya justru datang dari orang-orang terdekat. Mereka yang seharusnya mengasihi, menyayangi dan melindungi, bukannya malah menikam dan bahkan menghancurkan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang perempuan. Langsung saja, kita sambut Mbak Rani. Halo Mbak Rani, apa kabar? Baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih, Mbak. Mbak, terima kasih banyak loh sudah mau hadir di sini dan berbagi kisahnya. Apakah Mbak Rani sudah siap untuk sharing ceritanya dengan para pemirsa? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya berawal sejak kematian kakak saya. Kita semua merasa kehilangan, terlebih istri dan anaknya. Mbak Hilda gak usah sedih lagi ya. Kita semua juga merasa kehilangan Mas Rian kok. Mbak harus kuat, harus tegar. Demi Ica juga. Iya Mbak, kasihan Mas Rian di alam sana kalau Mbak terus-terusan nangis. Mbak harus bisa ikhlas Mbak. Ica sayang, udah jangan nangis lagi ya. Sekarang kan udah Tante Rani, ada Om Dion. Nanti kita yang temenin Ica, ya? Pasti dong. Sayang. Ica, Om Dion sama Tante Rani itu sayang banget sama Ica. Jadi jangan buat terus-terusan sedih ya. Oh iya, katanya Ica punya gambar kucing buat Om Dion. Mana coba? Om mau lihat gambarnya Ica. Gambarnya ada di kamar, Om. Ada di kamar Ica. Ya udah yuk temenin Om ambil. Om mau lihat gambarnya Ica. Ya? Ya sayang. Saya pun semakin gak tega saat tahu kakak ipar saya terlilit hutang karena harus membiayai pengobatan kakak saya. Bu Hilda. Ini gimana nih masalah pembayaran utangnya nih? Dulu aja pas minjem ngemis-ngemis. Giliran ditagih susah amat. Maaf Pak, saya belum ada uang. Saya janji akhir bulan saya bayar. Suami saya baru saja meninggal. Alah, itu kan bukan urusan saya. Emang gak ada barang berharga nih yang bisa diambil, ha? Bentar Mas, ini maksudnya apa ya? Kakak Anda ini punya utang sama saya. Udah 3 bulan belum bayar. Jadi saya mau ngambil barang-barang sekarang. Mas. Mau kemana? Hah? Saya mau nagih utang sini. Mas, tolong ngerti Mas. Saudara ipar saya ini lagi bela sungkawa. Dia habis kehilangan suaminya. Kenapa sih nggak bisa nanti aja? Gak usah ikut campur lu. Mikir. Udah, stop. Udah, stop. Berapa utangnya biar saya yang dibayar? 10 juta. Ya udah kalau gitu boleh nomor rekeningnya Mas. Dari tadi kek. Aduh ya ampun Mbak, kasihan sekali. Iya Mbak, makanya saya nekat. Minta izin ke suami untuk membantu kakak ipar saya mengurus keponakan saya. Dengan harapan bisa meringankan beban hidupnya. Dan suami Mbak memberikan izin? Syukurnya suami mengizinkan Mbak.
Malah dia salut karena saya begitu peduli dengan kakak ipar dan keponakan saya. Tapi saya nggak tahu kalau keputusan saya itu salah besar. Mbak Hilda, kalau punya masalah tuh ngomong dong. Kita pasti nolongin kok. Tadinya aku mau minta tolong sama kalian. Minta tolong apa, Mbak? Mbak mau minta tolong apa sama kami? Kita ini keluarga. Kalau Mbak ada masalah apa-apa, cerita aja ke kita, Mbak. Saya mau titip Ica ke kalian. Karena saya akan bekerja. Saya takut kalau saya kerja nggak ada yang jagain Ica. Mbak, dengan senang hati aku mau bantu kok. Ya kan sayang? Kamu gak keberatan kan? Iya, sayang. Saya bisa merasakan betapa kesulitannya kakak ipar saya menjadi single parent. Ngurus anak dan rumah sendirian. Apalagi setelah kakak saya meninggal, kakak ipar saya harus bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah, keluarga, bahkan membayar hutang. Ica! Ya ampun, kamu lama banget sih. Kamu jadi telat nih kerjanya. Ica, kamu jangan samain pas papa masih ada ya. Mama itu ngurusnya sendiri sekarang. Jadi kamu jangan lelet. Iya, Ma. Udah cepat-cepat. Assalamualaikum. Mbak. Sini, Tante bantuin. Hai. Udah Ran, gak usah dibantuin. Biar dia mandiri. Apa-apa, Mbak. Makasih ya, Tante. Sama-sama, sayang. Ran, kayaknya Mbak mau sewa pembantu aja deh. Soalnya Mbak gak enak ngerepotin kalian. Nganterin Ica, jagain Ica, terus bayarin utang Mbak. Ya ampun, Mbak, udah kayak ke siapa aja sih? Mending uang itu Mbak tabung, terus untuk keperluan Mbak dan juga Ica. Iya, Mbak. Aku juga gak ngerasa direpotin kok. Justru aku seneng bisa ngurusin Ica. Lagian semenjak desain juga aku bingung mau ngapa-ngapain. Siapa tahu kalau ngurusin Ica bisa hamil. Amin. Amin, makasih ya Ran. Semoga kamu bisa dapat omongan. Amin. Dion, kamu gak telat kerjanya? Enggak, Mbak. Kebetulan jam kerja aku fleksibel kok. Oh iya, ntar sekalian Ica pulang sekolah aku jemput aja. Mbak kerjanya naik apa? Mbak mau naik taksi online aja sih. Sayang, kita berangkat yuk. Iya, Om. Salim dulu. Yang pintar ya. Ya, sayang. Bye-bye Ica. Bye-bye, Mama. Saat itu saya merasa beruntung banget punya suami yang begitu pengertian. Dia bersedia membantu kakak ipar saya dan keponakan saya. Dan dia pun memperlakukan keponakan saya seperti anak kami sendiri, Mbak. Keponakan Bapak sih beruntung banget ya, pasti seneng banget. Punya om dan tante yang menganggapnya seperti anak sendiri. Iya, Mbak. Mengasuh keponakan saya membuat hari-hari kami menjadi lebih bahagia. Tapi di lain sisi, kami juga merindukan kehadiran buah hati di rumah kami. Udah, biar aku aja, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa saya sadari, ternyata badai telah mengintai rumah tangga kami. Icanya lagi ngapain? Ica ada di dalam, Mbak, lagi dibacain dongeng sama Rani. Oh. Oh iya, ya udah, silakan masuk, Mbak. Aduh, Ica ketiduran ya. Udah, Ica nginep sini aja, Mbak. Gak apa-apa kok. Jangan Ran, kamu udah seharian ngurusin Ica. Kamu harusnya istirahat dulu. Ica, bangun Ca. Ica. Aduh, Ran, kayaknya Ica nggak bisa dibangunin nih. Mbak boleh minta tolong Dion nganter ke rumah nggak? Ya boleh dong, Mbak. Masa nggak boleh? Kamu mau kan, Mas? Iya, sayang. Yaudah yuk.
Aduh, Mbak jadi ngerepotin kalian. Nggak apa-apa, Mbak. Ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Makasih banyak ya, Ran. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh di sofa aja ya. Nanti biar aku yang taruh ke kamar. Ah, enggak apa-apa mbak. Aku bawa ke kamar aja sekalian. Aku aja. Udah, Udah, aku bisa kok. Udah enggak apa-apa aku aja. Biar sekalian. Gak Aku apa-apa, aja. aku bisa. Iya udah, kamu aja deh. Dion gak ada bedanya dengan papanya Ica. Dia peduli sama Ica. Sendalnya Ica. Kalau aja Mas Rian masih hidup, pasti Mas Rian yang gendongin Ica. Pada saat Ica tertidur. Yang sabar ya mbak. Kalau gitu aku pamit ya. Rian. Makasih ya. Iya mbak, sama-sama. Mbak. Ini sendalnya Ica ketinggalan. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Kita sekalian balik ya. Aku juga pamit ya mbak. Hati-hati ya. Ya, sayang. Saya nggak tahu kalau ternyata ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangga saya. Wah, hujannya deras banget ya. Mas Dion? Mas? Ya sayang. Kamu jadi berangkat kerja? Ini hujannya deras banget loh. Jadi dong, kan aku pakai jas hujan sayang. Ah, bentar mas. Halo mbak. Ren, ada Dion nggak di rumah? Aku boleh minta jemput nggak? Soalnya aku ada meeting hari ini. Dari tadi aku udah mesen taksi online, tapi nggak ada yang dapet. Dibatalin mulu. Oh ya udah, nanti aku suruh mas Dion ya. Makasih ya Ren. Aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kalian. Nggak apa-apa mbak. Mbak Hilda katanya mau nebeng. Dia lagi ada meeting penting, cuma taksi online-nya nggak dapet-dapet. Ya udah kalau gitu bareng aja sama aku berangkatnya. Jas hujan aku ada kan? Nanti biar Mbak Hilda pakai. Ada aku di motor. Kasih ya sayang, udah ngebantuin kakak ipar aku. Sayang kamu nggak perlu kayak gitu. Kakak ipar kamu itu juga kakak ipar aku kan. Hati-hati ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujannya deras banget mbak. Iya, hujannya deras banget. Ini jas hujan mbak. Ini gimana cara pakainya ya? Boleh minta tolong pakein nggak? Aku nggak bisa soalnya. Boleh mbak boleh. Sini aku pakein ya.
Perasaan saya jadi nggak menentu melihat mereka berdua. Mungkin ini perasaan saya saja. Tapi Mbak Hilda sepertinya sangat manja ke Mas Dion.